Allah ya Karim, apa jadinya generasi muda kita, para mahasiswa kita ketika disuguhi dengan perdebatan-perdebatan yang saling menghina, mencaci maki, orang penghujat, pencaci maki seperti Rocky Gerung tetap dipakai, dikasih mimbar ruangan. Saya nggak bisa bayangin kalau kemudian terjadi tawuran, anarkisme, ya. Karena memang disuguhin oleh pendidikan politik macam gini. Ngeri banget nih, hampir baku hantam nih di acara iNews baru saja tadi itu. Kita simak ini penggalannya. Ya Allah ya Karim, itu Rocky Gerung sedang berdebat dengan Sylvester Matutina, dulu tim TKN. Ya Allah ya Karim. Ya sekali lagi, kalau adik-adik mahasiswa kita, anak-anak kita disuguhi dengan tontonan macam begini, rusak semua generasi kita. Akan menjadi generasi pencaci, generasi yang suka mempertontonkan cacian, hinaan, karena diberikan contoh oleh orang model Rocky Gerung seperti ini. Ngomong gak punya adab, itu kelas katanya akademisi, ngomongnya membodoh-bodohkan orang di depan publik, mentol-tolkan, mendungu-dungukan di depan publik, sangat tidak sopan. Orang yang tidak punya etika, tata krama, cara menyampaikan gagasan yang tidak sependapat dengan, masih dikasih panggung, dikasih media. Orang Rocky Gerung ini, saya heran. Janganlah untuk media-media kita, please. Ya Anda punya kepentingan bisnis lah ya, dengan memasarkan, mempertontonkan kontroversi seperti itu, banyak yang nonton. Tapi berpikirlah tentang dampak buruknya bagi generasi muda kita. Kita khatam lah dalam hal politik, kita tadi temanya tentang pilkada. Perbedaan prinsip, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, apalagi perbedaan pandangan dan pilihan politik itu hal yang sangat wajar. Kita boleh tidak sependapat dengan siapapun, termasuk dengan presiden sekalipun. Oke, tapi caranya mengungkapkan itu tentu berbeda antara orang yang berpendidikan dengan orang-orang preman-preman jalanan. Nah, kalau orang yang katanya disebut akademisi, sering dia undang untuk berseminar, berceramah, yang diulang, yang mendengarkan, mengikuti adalah para mahasiswa, tapi model narsumnya seperti Rocky Gerung seperti ini, ngomong yang tidak punya sopan santun, tidak punya etika, tidak punya tata krama, rusak semua generasi muda kita. Ya rusak semua generasi muda kita, akan menjadi generasi-generasi politikus-politikus masa depan yang tidak punya adab, yang tidak punya etika, yang ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, kursi melayang, meja melayang, saling lempar botol, lempar dedek bengek, karena dicontohi oleh orang-orang yang diidolakan seperti ini. Ya kalau orang tua mungkin masih bisa menahan emosi, itu pun tidak semua. Contohnya tadi kayak Pak Sylvester Matutina itu digoblok-goblokin, dibodoh-bodohin di depan publik, tentulah siapa yang nggak tersinggung. Kalau saya yang jadi Silver itu tempeleng di depan, nggak peduli. Ya dia menghina dulu kok. Apa nggak ada Rocky Gerung? Allah ya, karena dulu sekolah di mana nih seorang? Ini kayak gini kok jadi idola banyak orang ya. Kayak gini kok tetap diundangin jadi narasumber itu. Ya kepentingan bisnis oke lah, tapi bahwa kepentingan yang lebih besar itu ada yang harus lebih diutamakan. Adab, moral, sopan santun, tata krama kita sebagai orang timur itu penting sekali. Jangan kemudian hanya karena banyak ratingnya, orang-orang kayak gitu dipakai terus gitu loh. Itu namanya mengutamakan bisnis, tapi merusak moral generasi di sisi lain. Hanya mengandalkan kepentingan perusahaannya, banyak iklan rating, tapi Anda mengorbankan anak-anak muda kita, generasi kita, mahasiswa kita menjadi generasi-generasi yang pencaci, penghina di masa depan.
generasi-generasi yang akan menjadi generasi anarkis, radikal, karena dikasih ilmu oleh orang-orang yang tidak punya adab, tidak punya etika semacam ini. Hai Karim, saya nggak tahu nih model Rocky Gerung ini dulu dibesarkan di kalangan pendidikan dan orang tua seperti apa. Kenapa bisa kemudian orang setua ini omongannya masih begitu lancang, seperti tidak punya beban, mendungu-dungukan, membodoh-bodohkan orang lain, sekelas presiden juga. Kayak saya nggak habis pikir, betul nggak habis pikir. Ya suatu saat pasti kena batunya orang kayak gini, karena dia lancang mulutnya, bebas menyemburkan kebencian, caci maki seperti itu. Sudah suatu saat pasti akan menuai getahnya. Sapa nandur bakal ngunduh. Seperti apakah panen yang akan dia dapatkan, walau alam biswab. Tapi yang jelas, sapa salah bakal seleh, sapa nandur bakal ngunduh. Mohon kepada adik-adik mahasiswa, jangan tirulah ya yang kayak gitu-gitu. Anda boleh, sekali lagi, Anda boleh tidak sepakat, tidak setuju dengan kebijakan negara, dengan kebijakan pemerintah. Anda boleh demo, Anda boleh protes, Anda boleh turun jalan, tapi Anda tidak boleh anarkis. Anda tidak boleh menjadi generasi pencaci maki, penghujat. Itu bukan akhlak dan tata cara kita warga negara Indonesia, adab orang timur di dalam menyampaikan pendapat. Bukan begitu caranya. Kalau Anda mengembangkan sikap-sikap sama seperti Rocky Gerung, niscaya ada benturan dan berkelahi dengan teman-teman kalian. Ya, tidak semua orang bisa rela menerima cacian, hujatan, hinaan. Tidak semua orang. Banyak orang yang kemudian menjadi akan membalas dendam, akan melontarkan sakit hatinya ketika dihina. Dan kalau itu dilakukan oleh banyak orang, ya, perang saudara mengancam negara kita. Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi kepada media-media televisi lah, please lah, selektif lah. Anda menghadirkan narasumber yang dipenuhi dengan kebencian, caci maki seperti itu, jangan ditampilkan lah. Eman dengan generasi muda kita, caranya kepentingan bisnis Anda kedepankan, sementara kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar Anda abaikan. Biadab kalau itu dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.